Ada hadis dalam versi yang panjang. Bagaimana seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Rasulullah SAW sering cerita tentang Bani Israel. Ada pelajaran-pelajaran yang indah yang bisa diambil buat kita. Ini pelacur habis minum air dikatakan turun ke sumur. Sumurnya nggak pakai kerekan. Dia harus turun ke dalam. Sampai atas dia lihat anjing. Ya'kulu tsara minal atash. Yang dia sudah mengeluarkan lidahnya menjilat-jilatin pasir. Yalhathu tsara minal atash. Kehausan dia sudah. Lalu pelacur ini kesian. Di hatinya ada rasa kesian dengan anjing. Dia turun. Dia pakai seperti hoof dia, sepatu dia untuk ambil air. Kemudian dia harus naik dengan menggigit itu sepatunya untuk naik ke atas. Setelah itu air itu diberikan kepada seekor anjing. Bukan manusia. Bukan orang yang beriman. Bukan seorang yang soleh. Anjing jemaah. Binatang yang biasa dilempar dengan batu. Ditendang dan diusir. Dikasih minum sama dia. Lalu Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa-dosanya. Sehingga dia pun masuk surga. Ahibati fillah. Kok bisa pelacur memberi minum anjing lalu diampuni sama Allah dan masuk surga? Bukankah dosa zina begitu dahsyatnya hukuman buat dia? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika dia menjelaskan tentang nilai sebuah amalan, tentang hadithul bitaqah, tentang bagaimana seorang yang mengatakan la ilaha illallah padahal dia memiliki dosa sepanjang mata dia memandang. Itu lembaran dosa dia jemaah. Lalu didatangkan satu lembar, satu bitaqah, satu kartu yang tertulis di sana la ilaha illallah. Ketika dia disidang, dia melihat dosa-dosa dia begitu banyaknya. Hal tungkir min hadza syai'. Apakah ada yang engkau ingkari dari dosa-dosa ini? Orang ini mengatakan, la ya Allah. Nggak ada. Itu semua dosa-dosa aku, kata dia. Dan dia yakin kalau dia akan diazab. Lalu dikatakan kepada dia, fa innaka la tuzlamul yaum. Kau nggak akan dizalim. Engkau punya kebaikan. Satu bitaqah tertulis la ilaha illallah. Kata orang ini, apa kiranya yang dapat dilakukan oleh bitaqah ini, oleh kartu ini di hadapan tumpukan buku-buku dosa dia. Catatan dosa dia. Engkau nggak akan dizalim. Diletakkan di timbangan itu. Ada 2 daun timbangan. Itu tumpukan dosa-dosa dia di satu timbangan. La ilaha illallah di satu timbangan. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Hanya sebuah ucapan. Iya. Tapi kita harus tahu. Beratnya la ilaha illallah di dalam hati itu sesuai dengan keyakinan kita. Bagaimana kita benar-benar mewujudkan la ilaha illallah. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan, wa qaribun min hadza ma qama biqalbil baghi allati ra'at dzalikal kalb. Dan mendekati cerita ini, bagaimana la ilaha illallah bisa mengalahkan dosa-dosa dia. Karena
keyakinan orang ini dengan la ilaha illallah. Kecintaan dia dengan la ilaha illallah. Seperti apa yang tertanam di diri seorang pelacur. Yang dia melihat seekor anjing. Wa qad ishtadda bihil atash. Yang rasa haus di anjing ini sudah sampai puncaknya. Ya'kulu thara. Sampai dia makan itu yang namanya debu. Tanah dia makan. Faqama biqalbiha dhalikal waqt. Ketika itu tumbuh di hati perempuan ini. Pada saat itu. Ma'adamil alah. Alat gak ada untuk ngambil air. Wa adamil mu'in. Gak ada yang mau bantuin dia. Sendirian di sana. Wa adami man turaih bi'amaliha. Dan tidak hadirnya di tempat itu manusia yang dia bisa melakukan riak kepada orang itu. Benar-benar di padang pasir. Gak ada yang nulungin. Gak ada alat. Terus gak ada seorang pun yang bisa mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu karena pencitraan. Gak ada. Ma hamalaha ala ma gharrat binafsiha fi nuzulil bi'r. Yang mendorong dia untuk melakukan tindakan yang dia berspekulasi. Bisa jadi dia jatuh. Kemudian dia binasa di sana. Tapi dia lakukan itu. Ada rahmat di hati dia. Wa mil'il ma' fi khuffiha. Air itu diisikan di khuf dia aja. Dia masukkan air di sana. Yang dia membuat khufnya rusak dengan dikasih air di sana aja. Tapi ada sesuatu yang terdapat di hati dia. Yang membuat dia melakukan itu. Dia bawa dalam kondisi khuf itu. Wahuwa mal'an. Hatta amkanah ruqi. Digigit. Kemudian dia naik. Perlahan-lahan. Thumma tawadu'uha lihadal makhluk. Kemudian bagaimana perempuan ini tawadu' dia kepada anjing ini. Kepada makhluk. Alladhi jarat adatun nas bidarbih. Yang kebiasaan manusia memukulnya. Fa'amsakat lahul khuf biyadiha. Allah Akbar. Kemudian wanita ini memegang khufnya. Untuk diberikan kepada anjing ini agar anjing itu bisa minum dari khuf dia. Yang biasa dia pakai di kakinya. Dia pegangin. Sehingga anjing ini minum. Hatta syariba. Sampai anjing ini minum. Min ghairi antarju minhu jazaan wala syukura. Di mana wanita ini benar-benar melakukan perbuatan itu tanpa mengharap balasan dari anjing ini. Tidak pula ucapan terima kasih. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, mungkin dia mengatakan makasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Ustaz mendapatkan balasan yang besar. Dia melakukan perbuatan ini kepada anjing siapa? Fa'ahraqat. Hadzal qadar minat tauhid. Si tauhid yang ada pada hatinya. Keyakinan dia dengan la ilaha illallah. Keyakinan dia kalau ada yang melihat amalan dia. Yaitu Rabbul Alamin. Yang tidak pantas diibadahi kecuali dirinya. Ini cahaya-cahaya tauhid yang ada pada dirinya. Itu membakar dosa-dosa masa lalu dia. Dari kerjaan dia sebagai pelacur. Maka dia pun diampuni. Allah jemaah. Pelacur masuk surga. Kenapa tidak? Dan di antara makna Allah mengampuni dosanya. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menceritakan nih orang
Akhirnya dikasih taufik sama Allah. Untuk menuju kepada jalan ketaatan. Meninggalkan perzinaan. Itu makna diampuni salah satunya. Jamaah rahimakumullah. Maka ketahuilah amalan itu bergantung dengan apa yang ada dalam hati kita. Mungkin engkau membangun masjid ini. Besar amalan yang kau lakukan. Miliaran yang kau keluarkan. Tapi bagaimana hatimu ketika engkau melakukan amalan ini? Karena kita akan melihat seorang penghafal Al-Quran yang menjadi korek api neraka. Seorang yang soleh, seorang ustadz, seorang kiai, tuan guru, syekh, itu menjadi koreknya api neraka. Bukankah disyariatkan menghafalkan Al-Quran Karim? Naam. Kita tahu fadilah menghafal Al-Quranul Karim. Yuqalu li sahibil Quran yawmal qiyamah. Irqa wartaqi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca Al-Quran. Buat orang yang punya hafalan Quran. Akan dikatakan kau baca hafalanmu. Dan derajatmu akan naik. Terus engkau tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Posisimu, derajatmu itu akan berakhir dengan akhir ayat yang kau baca. Hadis yang lainnya mengatakan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quranul Karim, Masya Allah. Dia sederajat tuh dengan malaikat-malaikat yang maha mulia, yang maha baik, sejajar sama mereka. Walladhi yatata'ta. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan susah, wa huwa syaq ali. Bahkan dia merasa berat belajar Al-Quranul Karim. Karena mungkin terlambat dia belajar. Sehingga dia merasa susah. Jangan putus asa. Orang itu lahu ajran. Dia dapat pahala double. Bukan satu. Man qara'a harfan min kitabillah. Kata Nabi SAW yang membaca satu huruf dari kitabullah. Falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alif harf. Lam harf. Mim harf. Satu huruf itu 10 kebaikan. Satu kebaikan, sebenarnya satu kebaikan dilipatkan akan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Subhanallah. Baca itu saja kita dapat 30 kebaikan. Dalam hadis yang lainnya tentang membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayyukum yuridu ayyaghdu ila budhan au aqiq. Fayatiya binaqataini. Kaumawaini. Siapa di antara kalian yang mau tiap hari berangkat ke aqiq atau ke budhan, tempat pasar bina hewan pada waktu itu. Kemudian dari sana bawa 2 ekor. Onta yang gemuk, yang punuknya besar, yang tinggi. Ya kulluna yuridu dzaka ya Rasulullah. Semuanya mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian enggak berangkat ke masjid? Di situ kalian baca 1-2 ayat.
Mempelajari 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor kambing. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta, bukan kambing. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor onta. Besar sekali pahalanya. Al-Quran akan memberikan syafaat. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Akan memberikan syafaat buat orang-orang yang membacanya. Tapi kenapa? Ternyata ada penghafal Al-Quran. Ustadz yang mengajarkan ilmunya. Itu menjadi koreknya api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan hukuman buat dia pada hari kiamat. Wa fi riwayat Tirmidzi awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka. Rajulun ustushhid. Yang pertama seorang yang mati syahid. Mati syahid. Artinya dia mati fi sabilillah. Di medan perang. Yang sesuai dengan syariat. Dia mati di sana. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Didatangkan di sidang. Ditanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ditunjukkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia. Lalu orang mengatakan, na'am ya Allah, aku tahu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya. Dan dia mengakui, iya semua nikmat itu engkau berikan kepada aku. Qala fama amilta biha. Lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat yang kau berikan kepadamu? Qala qataltu fika hatta istushhid. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Dusta engkau. Bisa antum lihat apa yang terjadi di hati pelacur tadi. Dan yang ada di hatinya seorang yang mati syahid. Antum ingat tadi ucapan Ibnul Qayyim. Orang yang mati syahid ini ketika ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Qataltu fik hatta istushhid. Aku berjuang di jalanmu ya Allah, untukmu ya Allah, sampai aku mati. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong engkau. Allah jamaah. Bukankah benar di dunia dia mati syahid? Benar. Dia mati di jalan Allah. Mungkin dia dimakamkan di makam para pahlawan. Dia mati tidak dimandikan. Dia mati mungkin juga tidak disolatin. Hanya didoakan, mati dalam kondisi darahnya masih berceceran di tubuhnya. Dia dimakamkan dalam kondisi seperti itu jamaah. Ini secara kasat mata yang dilihat orang ini benar. Tapi Allah berbicara tentang apa yang ada di dalam hati. Maka Allah mengatakan, kadzabta, bohong kau, dusta. Innama qatalta liyuqala syahid. Innama qatalta liyuqala jari. Waqad qil. Engkau berjuang selama ini supaya mendapatkan gelar seorang pemberani. Pahlawan yang memperjuangkan Islam. Fulan. Fulan. Waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan di dunia. Meminta pahala hari ini. Sejatinya dia tidak minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Selesai. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret dia, diseret orang ini jemaah di wajahnya. Bukan tangannya, wajahnya yang diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar.
Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Wa fi riwayatin alimun wa qari'ul Qur'an. Yang kedua, orang yang belajar ilmu. Nih buat para santri. Bukan santri aja. Buat semua yang datang di masjid ini. Buat kita para ustadz. Orang yang belajar ilmu. Mungkin dia sampai ke Madinah. Mungkin dia sampai ke Mesir. Mungkin ke tempat-tempat yang jauh dia menuntut ilmu. Kemudian dia jadi guru, mengajarkan ilmunya. Wa qara al-Quran, dan dia Masya Allah orangnya pandai membaca Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi. Didatangkan orang ini. Ingat, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang pertama akan ditanya dalam riwayat tentang nikmat itu, alam nusahhi badanak. Bukankah kita udah kasih engkau badan yang sehat? Wa nurwik minal ma'il barid. Dan kita berikan kepadamu Masya Allah air yang dingin yang kau bisa hidup nyaman. Apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan, iya engkau berikan itu kepadaku ya Allah. Aku bisa belajar, bisa ngaji, alhamdulillah sehat badanku. Bisa menuntut ilmu kemana-mana. Kemudian Allah bertanya, fama amilta fiha. Terus dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, apa yang kau lakukan? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mengajarkan ilmu, aku belajar ilmu dulu. Kemudian aku mengajarkannya kepada umat manusia dan aku membaca Al-Qur'an. Semua itu aku lakukan untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Siapa yang tidak bisa mengatakan lillahi ta'ala? Semuanya bisa. Bahkan puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Lisan kita dengan mudah mengatakan lillahi ta'ala. Tapi benarkah yang di hati kita lillahi ta'ala? Allah mengatakan kepada orang alim ini, kadzabta, bohong. Subhanallah jemaah. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'. Engkau selama ini belajar menuntut ilmu supaya dapat gelar seorang yang alim. Alim ulama, mufti, dai kondang, ustadz, tuan guru, kiai. Engkau belajar untuk mendapatkan gelar itu. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim jadi imam. Atau membaca Al-Quran dalam acara-acara tertentu. Yang bacaannya indah. Engkau melakukan itu supaya disebut huwa qari'. Tuh Masya Allah orangnya. Masya Allah hafal Quran. Suaranya indah. Kalau baca Al-Quran membuat orang-orang meneteskan air mata. Masya Allah. Hati-hati jemaah. Allah tahu dengan isi hati kita. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah. Faqad qil. Engkau sudah mendapatkan gelar itu. Apalagi sekarang jemaah. Godaan semakin dahsyat. Buat orang yang berilmu, buat para pembaca Al-Quranul Karim, buat orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Jaga bacaannya. Jangan sampai ternyata pelacur masuk surga, penghafal Al-Quran masuk neraka. Ustadz masuk neraka. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Diseret di wajahnya, kemudian dibawa, tarik menuju api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Wa rajulun, dan yang ketiga, seseorang wasa'allahu alaih
Wa a'tahu min asnafil mali kullih. Allah luaskan rizkinya. Allah bukakan pintu-pintu nikmat buat dia. Berbagai macam rizki Allah berikan. Mau dari hewan ternak, mau dari emas, perak, rumah, perusahaan. Orang ini orang kaya dan baik orangnya. Nggak sombong orangnya. Masya Allah. Suka membantu orang lain. Didatangkan orang ini di sidang. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Semua orang akan berhadapan dengan Allah tanpa ada penerjemah. Ketika orang ini datang ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia mengakui, iya ya Allah, semua itu Engkau berikan kepada kami. Lalu ditanya, fama amilta fiha? Terus kamu pakai apa tuh nikmat yang Kau berikan? Allahu Akbar. Qal, dia mengatakan dengan lisannya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun ya Allah, jalan kebaikan yang Engkau suka harta itu diinfakkan di sana, melainkan aku sudah berinfak di sana. Bayangkan orang ini berani mengatakan tidak ada satu pun jalan kebaikan. Dan benar yang dia katakan jemaah. Ketika hidup di dunia dia ini orang baik jemaah. Masjid dia bangun, pesantren dia dirikan, ya. Fakir miskin dia santuni, anak-anak yatim dia bantu. Apa saja. Tidak ada satu pun jalan kebaikan. Benar, dia telah membantu di sana. Yang tidak benar ucapan dia untuk Allah. Ketika di dunia kita kan nggak tahu jemaah. Orang itu melakukan untuk Allah apa tidak. Yang jelas orang itu datang membantu, kita ucapkan jazakallah khair. Mudah-mudahan antum ikhlas mengamalkan. Tapi pada saat itu, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tuh tahu dengan apa yang di hati kita. Yang kita sembunyikan, yang kita nyatakan, itu buat Allah sama. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta. Dusta engkau. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala, hatinya tidak. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kenapa masih ada rame-rame di masjid? Masya Allah. Untuk mengingatkan antum katanya. Engkau mengamalkan semua itu untuk disebut orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Kalau bahasa sekarang apa? Muhsinin. Fulan Masya Allah. Muhsinin. Donatur tetap. Apa? Jamaah silahkan. Kita diperintahkan untuk beramal. Untuk melakukan kebaikan dengan harta kita. Tapi yang perlu kita pedulikan hati. Ketika kita mengamalkan itu untuk siapa sih kita beramal? Apakah benar-benar lillahi ta'ala? Kalau enggak rugi jamaah. Wallahi jamaah. Pelacur masuk surga. Orang yang dermawan bisa masuk neraka. Dengan amal kebajikan dia. Dengan amalan-amalan baik dia yang dibungkus. Masya Allah amal soleh. Padahal engkau tidak berharap. Dari Allah Jalla Jalaluh. Man amila amalan. Dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan. Ana aghna syuraka anis syirik. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tuh adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang beramal
kemudian dia menyisipkan di dalam amalan itu selain aku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia. Kalau dia menyisipkan sesuatu selain aku tinggalkan. Amal yang ditolak. Ya sudah, engkau mau beramal buat manusia, ya sudah, buat manusia sana. Enggak, anak separuh buat Allah, separuh buat manusia. Iya, buat manusia semua. Allah enggak butuh. Dan termasuk perbuatan yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau SAW lebih takut dengan perbuatan ini daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Daripada fitnahnya Dajjal. Apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Kita nih diperintahkan untuk berdakwah kepada tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan di antara bentuk memurnikannya adalah membersihkan amalan kita dari kesyirikan. Seperti apa sih syirik khafi itu? Yaqumur rajul yusalli fayuhsinu salatahu lima yara min ru'yatin nas ilaihi. Aw kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, contohnya itu orang sholat. Kemudian dia memperindah sholatnya karena pandangan manusia. Karena pandangan manusia. Itu masuk syirik jemaah. Ini Ustadz sedikit-sedikit syirik. Itu syirik. Bukan. Ini Nabi yang ngomong syirik. Makanya kita perlu tahu, perlu belajar. Mana syirik? Ada syirik besar, naam. Ada syirik kecil, ada syirik yang tersembunyi. Ahibbati fillah. Maka hati-hati. Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Yang belajar ilmu. Jangan sampai ilmu itu mengantarkan antum kepada ujub nantinya. Udah ria, ujub lagi. Berbangga dengan amalannya. Dan buat yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quranul Karim. Berusaha untuk mengamalkannya. Dalam kehidupan ini. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah. Fayulqa finnar. Akan datang seorang pada hari kiamat. Kemudian orang ini dilemparkan, diceburkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fatandaliqu aktabu batnihi. Ususnya itu terburai ketika dilemparkan. Fayaduru biha. Lalu orang ini mengelilingi ususnya. Muterin ususnya. Kama yadurul himaru birraha. Sebagaimana keledai itu mengitari ar-raha. Raha itu ya penumbuk gandum. Dia mengitarinya. Diputar sampai fayajtami ilaihi ahlun nar. Lalu penghuni neraka tuh kumpul tuh. Melihat ini kok orang aneh nih. Azabnya kok beda ini. Dilihat. Fayaquluna ya fulan. Fulan. Kau fulan. Allah. Ya fulan. Malak. Kenapa engkau diazab seperti ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah selama di dunia engkau biasa beramar ma'ruf dan bernahi munkar? Biasa berdakwah. Biasa membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang isinya ajakan kepada kebaikan. Larangan kepada kemungkaran. Fayaqulu bala. Iya benar. Aku fulan yang dulu di dunia. Biasa berdakwah. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Wa anha anil munkar wa ati.
Aku selama hidup di dunia memang beramar ma'ruf, tapi aku tidak ngamalkannya. Dan aku mencegah kemungkaran, tapi aku malah mengerjakannya. Wallahi jamaah, kita minta kepada Allah taufik. Agar kita menjadi orang-orang yang mendengarkan kebaikan lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan ikhlas dalam beramal. Oleh karena itu, ada sebuah amalan yang perlu kita tumbuhkan di hati kita. Agar jangan sampai amal soleh yang kita lakukan menyeret kita ke neraka. Apakah amalan itu? Takut tidak diterima amalan. Perasaan takut tidak diterima. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 60. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Tuh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan apa yang bisa mereka kerjakan dalam kondisi hati mereka takut dan khawatir. Dan mereka yakin kalau mereka akan dikembalikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemudian mereka takut. Apa perbuatan mereka? Alladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun." Apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah peminum khamr, pencuri, pelaku dosa. Qal, la, ya ibnatas Siddiq, bukan. Bukan pelaku dosa. Bukan pencuri, bukan peminum khamr, bukan pezina, bukan yang lainnya sudah dari dosa-dosa. Ini ayat ini bukan tentang pendosa. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yutaqabbala minhum. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa sholat, senantiasa bersedekah, tapi mereka takut hatinya jemaah. Mereka takut amalan mereka tidak diterima. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi seorang yang beramal soleh hendaklah berusaha untuk menjaga hatinya. Beramal, engkau bersedekah, mikir. Ya Allah, diterima enggak sedekah ya? Engkau puasa sunnah, mikir. Salat malam, berdakwah, membaca Al-Quranul Karim, tumbuhkan di hatinya. Diterima enggak amalan? Perasaan takut ini akan mengantarkan antum akan terus meminta kepada Allah agar amalan yang diterima. Antum bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman. Apa yang beliau lakukan? Beliau membangun rumah Allah. Meninggikan bangunan Ka'bah. Bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangun Ka'bah. Apa yang mereka baca dalam kondisi membangun Ka'bah? Terus mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Terimalah dari kami. Terus dia bangun itu sambil berdoa mengatakan, terimalah dari kami ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Di samping itu beliau minta ampun kepada Allah. Utub alaina innaka antat tawwabur rahim. Seorang
alim ulama dari kalangan salaf mengatakan laisa syai'un aqta li dhahri iblis min qaul ibni Adam laita syi'ri. Bimadha yukhtamu li. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa mengalahkan setan. Lebih bisa memutuskan punggungnya setan. Setan tuh kalau kena hal ini udah gak bisa dia. Mau goda lagi susah buat dia. Orang tahu ini bahasanya memotong punggungnya seorang. Orang itu kalau tulang punggungnya dipotong jemaah lumpuh dia. Udah gak bisa apa-apa. Kalau patah tulang punggungnya itu. Dan apa yang paling bisa mematahkan tulang punggungnya setan ini? Ucapan seorang, laita syi'ri bimadha yukhtamu li. Dia mengatakan, gimana kiranya aku nanti matinya ya? Husnul khatimah apa enggak ya? Seperti apa nanti aku? Aku kalau tahu gimana aku matinya nanti. Ucapan ini menandakan dia takut ya. Walaupun dia beramal soleh dia takut. Karena yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah ketika mati. Al-a'mal bil khawatim. Amal itu sesuai dengan penutupnya. Maka berusaha kita untuk memperbaiki niat kita. Yang sudah baik amalannya, zahirnya sudah baik, dijaga hatinya. Ana menyampaikan hal ini karena dua hal. Yang pertama agar pelaku dosa tidak putus asa dari rahmat Allah SWT. Yang kedua agar pelaku kebaikan tidak ujub dengan amal solehnya. Yang udah ngaji, kalau melihat pelaku dosa, kasihanilah dia. Bukan kau berbangga diri. Karena kau juga gak tahu gimana akhir hidupmu nantinya. Dan orang yang banyak dosa, terus kembali kepada Allah. Berusaha untuk bertobat. Meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan. Semoga dengan itu, Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada semua dari kita husnul khatimah. Buat yang berbuat dosa dan buat yang melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Barakallahu fikum.